pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Sok serang balik Presiden Jokowi. Anies KO ditampol Ganjar dan Mahfud MD. Pak Jokowi adalah politisi yang handal. Beliau selalu punya cara untuk menaklukkan serangan-serangan dari lawan politiknya. Ingat nggak? Sekitar sebulan lalu, ketika Presiden Jokowi diserang dengan isu tidak netral, yang menyerang ya orangnya itu-itu juga. Siapa lagi kalau bukan dari kubu pengusung Anies. Diserang dengan narasi netralitas. Presiden Jokowi tentu tidak menjawabnya sampai berkali-kali. Beliau hanya sekali saja menerangkan ke awak media. Kemudian Pak Jokowi malah ke Lampung, melakukan perjalanan epik naik sedang melewati jalan rusak. Publik tentu saja lebih tertarik mengikuti aktivitas Presiden Jokowi di Lampung ketimbang memperhatikan drama-drama kubu Anies. Nah, saat ini Presiden Jokowi juga kembali diserang dengan narasi bocoran putusan MK. Dan gak pakai lama, Presiden Jokowi langsung menangkis serangan dengan memberi pernyataan soal cawe-cawe, bahwa demi bangsa dan negara, Presiden Jokowi akan cawe-cawe secara positif yang tidak melanggar aturan atau undang-undang serta tidak akan mengotori demokrasi. Sontak saja pernyataan Presiden Jokowi ini bikin kaget kubu lawan, seperti ledakan granat yang dibalas dengan ledakan bom ya. Pernyataan Pak Jokowi lebih bergema ketimbang ocehan SBY soal putusan MK. Mau nggak mau para lawan politik pun terbawa untuk mengomentari pernyataan Presiden Jokowi. Para buzzer pun dikerahkan di medsos untuk menyerang soal cawe-cawe ini. Tentu saja nggak mempan. Lawang rekam jejak SBY malah terungkap lagi, bahwa dulu di era SBY dia juga cawe-cawe. Berita-berita tahun 2014 pun kembali beredar, bagaimana dulu SBY mengajukan syarat kepada pasangan Prabowo Hatta jika menghendaki dukungannya. Screenshot berita-berita ini dijadikan meme oleh netizen dan beredar viral, mengungkap aib lama. Nah, Anies nggak ketinggalan dong, ikut pula memberikan tanggapan. Anies mengaku menerima banyak ungkapan kekhawatiran soal cawe-cawe ini. Contoh kekhawatiran yang diterima Anies itu antara lain kekhawatiran pencegahan, kriminalisasi, tidak netralnya pemilu 2024, kecurangan dan lain sebagainya. Itu yang khawatir orang lain atau sebenarnya Anies sendiri? Isu pencegahan nampaknya memang sedang dinaikkan lagi oleh kubu Anies. Misalnya, pasca bertemunya para elit koalisi pengusung Anies di pulau milik Surya Paloh beberapa hari lalu, Partai Demokrat kemudian memberikan pernyataan bahwa upaya pencegahan Anies merupakan isu yang mereka bahas. Ketemuannya di pulau pribadi, tapi ngakunya bukan oligarki. Ngeri kan? Nah, katanya Partai Demokrat di pulau itu dibahas adanya indikasi bahwa penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat baca pres Anies Baswedan tidak berlayar, alias batalnya pres. Upaya ini dilakukan dengan cara apapun, termasuk mengganggu 3 partai politik pendukung Anies. Soal pencegahan Anies ini sebenarnya sudah dibantah dengan telak oleh Partai Garuda pada pertengahan Mei lalu. Ini saya kira penting untuk diketahui publik, karena Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, memberikan pemaparan yang sangat jelas dan logis. Teddy Gusnaidi meminta agar partai-partai yang melemparkan narasi pencegahan capres itu menghentikan asiknya. Mereka ini melemparkan tuduhan seakan-akan pemerintah atau lawan politik mereka bisa menjegal bakal capres yang mereka usung. Karena secara sistem, berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bisa mengusung capres adalah partai politik peserta pemilu. Jadi, yang bisa menjegal atau mencegah bakal capres itu untuk tidak ikut pilpres ya mereka sendiri. Artinya, kalau koalisi pengusung Anies yang terdiri dari Nasdem, Demokrat dan PKS mau mendaftarkan Anies jadi capres, ya silakan. Nggak ada yang melarang atau menghalangi. Kan sudah melewati persyaratan presidensial threshold 20%.
Tentu saja Anies dengan pasangan cawapresnya dong. Kalau sekarang belum ada cawapresnya, masa mereka melempar kesalahan ke Presiden Jokowi? Kan katanya urusan milih cawapres itu urusannya Anies. Sementara itu, jika Anies nggak didaftarkan ke KPU sebagai capres, ya karena memang tidak didaftarkan oleh koalisi partai tersebut. Artinya, kata Teddy Gusnaidi, karena mereka tidak lagi menginginkan Anies nyapres, bukan karena pihak lain. Semua pilihan ada di tangan partai koalisi pengusung Anies. Bolanya ada di tangan Nasdem, Demokrat dan PKS. Satu saja nggak setuju, ya Anies gagal nyapres. Namun itu bukan campur tangan pihak luar, melainkan keputusan internal partai yang bersangkutan. Jelas ya, narasi penjagalan Anies ini adalah narasi ngibul alias nggak bener. Tapi ya namanya ambisi besar mau nyapres dan kerap memakai siasat playing victim, berlagak jadi korban. Narasi penjagalan ini terus saja dipakai oleh kubu Anies. Katanya mau adu gagasan, adu rekam jejak. Kok ya tetap aja yang diomongin itu soal penjagalan, kriminalisasi dan kecurangan. Dikira publik itu gampang dibodohi ya. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota. Kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Nah, Ganjar Pranowo biasanya jarang bersuara terkait serangan-serangan lawan politiknya. Namun makin kesini saya melihat ada perkembangan baru, bahwa Pak Ganjar ini mulai mengeluarkan taringnya. Tentu saja saya sangat setuju dengan perkembangan ini. Karena pertama, jangan sampai kubu lawan itu tambah semena-mena. Mentang-mentang Pak Ganjar terlihat kalem dan diem, mereka pun makin menjadi-jadi. Padahal serangan terhadap Ganjar itu makin kesini juga makin brutal dan makin zolim. Contohnya fitnah ini ya. Masa Pak Ganjar difitnah membayar orang untuk menghabisi atau membunuh Anies? Ini kan fitnah gila ya. Kayak gini nih karakter pendukung Anies, gak sanggup menyediakan prestasi Anies untuk disebarkan, sanggupnya malah memproduksi fitnah. Alasan kedua, saya menyukai mulainya Ganjar Pranowo membalas serangan lawan secara frontal adalah untuk menunjukkan kepiawaian Ganjar sendiri. Ganjar ini adalah seorang pembicara yang handal, juga pinter bermain kata, namun yang bermakna tentunya, bukan muter-muter dan kosong macam Anies. Nah, apa kata Ganjar? Menanggapi ocehan panjang Anies soal cawe-cawe, cukup 2 kalimat saja, kata Ganjar pada Anies. Dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon, jangan pernah takut dengan isu apapun. Makjeleb kan? Mereka yang kerap mempraktekkan strategi playing victim adalah mereka yang sebenarnya memang pengecut, penakut, berusaha mencari simpati dan perlindungan dari publik dengan cara ngibul. Karena sebenarnya ancaman yang mereka ungkap itu kan nggak ada. Ngibul dong, kan Anies suka ngibul. Bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan dari yang tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket itu tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Tak hanya Pak Ganjar, Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga ikut membantah kekhawatiran yang dinyatakan Anies itu. Pak Mahfud MD kemudian berpesan pada Anies, partai-partai pengusung Anies agar kompak, agar Anies dapat tiket dan tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Pesan Mahfud ini serupa dengan apa yang sudah ditegaskan oleh Partai Garuda tadi ya.
bahwa yang bisa menjegal Anies itu ya partai koalisi pendukung Anies sendiri, bukannya pihak luar, apalagi pemerintah. Justru menurut Mahfud MD, pemerintah melindungi hak-hak Anies dan partai-partai pengusungnya. Tuh kan, tampol lagi kan Anies? Lagian demen banget sih pakai isu penjegalan. Padahal publik sendiri melihat bagaimana bebasnya Anies curi star kampanye. Ketika tidak ada satupun bakal capres lain yang berkampanye, keliling ke berbagai daerah bebas kok. Bikin acara juga bebas. Siapa yang jegal? Kenapa ketika ada dua baca pres lain, Anies malah terlihat ciut? Atau sebenarnya memang sudah ciut karena takut nggak jadi nyapres ya? Hehehe. Tukang ibul mau nyapres. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Syuo.com ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?